Dalam video ini akan kita bahas satu diagram yang memegang peran penting dalam pemrograman, khususnya pemrograman yang prosedural, yaitu diagram alir. Penggunaan diagram alir tepat untuk diterapkan pada masalah yang harus diselesaikan dengan menjalankan serangkaian proses. Proses-proses dijalankan dengan urutan tertentu secara bergantian. Jadi ada aliran dari satu proses ke proses lainnya. Jadi diagram alir adalah diagram yang menunjukkan bagaimana urutan proses dalam menyelesaikan suatu masalah. Fungsi diagram alir adalah menyajikan rancangan program yang bersifat umum, dalam arti bisa dipahami oleh semua kalangan dari berbagai bidang ilmu. Jadi sebenarnya diagram alir ini tidak hanya digunakan oleh kalangan informatika saja atau kalangan programmer saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk orang umum. Nah, pasti kita dalam dunia sehari-hari bisa menemukan ada diagram alir di kantor-kantor tertentu yang memberi pelayanan publik, seperti di Samsat, seperti di kantor pajak, dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan pemrograman, diagram alir ini bisa dianggap sebagai bahasa untuk berkomunikasi antara analis sistem dengan pemesan program. Nah, di sini posisi kalangan umumnya ya, ada pemesan program. Namanya orang memesan. Itu bisa jadi bukan orang yang berkecimpung di dunia informatika. Tentu saja diagram alir ini selanjutnya akan dimanfaatkan oleh analis sistem untuk menyampaikan hasil analisisnya. Hasil analisis yang tadi sudah dibicarakan dengan pemesan program ya, untuk menyampaikan hasil analisisnya kepada perancang program. Nah, di sini ada catatan. Kadang orang informatika itu lupa kalau yang namanya diagram alir itu sifatnya umum, generik. Terus ada kode-kode program, kode-kode dalam bahasa pemrograman maksudnya, yang ikut dimasukkan ke dalam notasi di dalam diagram alir. Nah, tentu saja ini nanti bisa membingungkan pemesan program misalnya, atau pihak yang awam terhadap kode-kode pemrograman. Yang paling sering ditemukan adalah tanda perkalian yang berbentuk bintang. Mungkin di kalangan orang informatika ini sesuatu yang umum, tapi di kalangan awam belum tentu bintang itu berarti perkalian. Karena bintang itu kalau orang umum akan menyebutnya sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi yang terakhir ini, notasi atau pernyataan yang menyertai simbol tidak boleh mengandung unsur kode program dalam bahasa tertentu. Ini harus diperhatikan. Oke, bentuknya seperti apa? Nah, bentuk diagram alir yang kita gunakan sebagai standar adalah diagram alir yang versi klasik. Ini digunakan di mayoritas para pengguna diagram alir. Jadi ada versi-versi yang lainnya. Bahkan ada software-software tertentu yang bisa digunakan untuk memeriksa kebenaran diagram alir. Itu menggunakan simbol yang tidak sama dengan yang klasik ini. Tapi kebanyakan dari simbol-simbol itu ada yang sama atau beririsan. Misalnya ada software yang disebut Raptor. Ada software lagi Flowgorithm. Nah, untuk kali ini nanti akan kita coba mempraktekkan software-software itu juga. Tapi yang kita pilih adalah yang mirip dengan prinsip yang diterapkan dalam diagram alir, yaitu Raptor. Tapi sebelum ke sana, kita tuntaskan dulu pembahasan mengenai diagram alir. Oke, sekali lagi ini adalah diagram alir yang klasik.
Ini adalah simbol aliran proses, kemana arahnya, namanya juga diagram alir. Kemudian ini adalah terminal. Biasanya ini digunakan untuk mengawali atau mengakhiri satu proses. Walaupun nanti ada kondisi tertentu yang membutuhkan simbol ini juga, walaupun itu bukan bagian paling awal ataupun paling akhir dari proses. Dan ini adalah inisialisasi atau pemberian nilai awal. Sesuatu yang selama program dijalankan itu akan berubah-ubah secara teratur. Ada pola tertentu yang mengubah nilainya. Nah, nilai yang pertama kali dimasukkan itu diberi simbol di dalam bangunan ini, dalam bangun ini. Kemudian input dan output, simbolnya jajaran genjang, miringnya miring ke kanan. Nah, ini memang tidak ada bedanya antara mana yang input, mana yang output. Sehingga untuk membedakannya, ini perlu diberi pernyataan. Jadi jangan biarkan pembaca diagram alir ini menafsirkan, ini input atau output. Misalnya untuk masukan, ini diberi kata baca. Kemudian untuk keluaran diberi kata tulis. Bisa juga dengan sinonimnya. Misalnya kalau tadi baca untuk masukan dan tulis untuk keluaran, bisa juga masukannya itu memang kata-kata masukkan. Masukkan nilainya apa gitu ya. Disimpan di satu variabel. Kemudian kalau menampilkan atau tulis itu ya dengan keluarkan. Jadi benar-benar sesuai dengan nama simbol ini, masukan atau keluaran, input atau output. Yang penting ini menunjukkan ada sesuatu yang dimasukkan ke sistem untuk masukan. Atau sebaliknya, sistem mengeluarkan sesuatu. Jadi sebenarnya masukan dan keluaran ini juga proses. Oleh karena ada data yang masuk atau yang keluar, maka dia diberi simbol khusus, yaitu masukan atau keluaran. Yang selanjutnya adalah konektor. Konektor ini digunakan jika arah aliran proses ini sudah saling timpa, sehingga nanti kelihatan rumit. Supaya tidak rumit, boleh diputus. Kemudian titik-titik tempat pemutusan itu diberi simbol ini. Dan di dalamnya biasanya diberi huruf. Karena terkadang dalam satu halaman tidak hanya ada satu aliran proses yang diputus. Nah, untuk membedakan ini terhubung kemana, itu diberi huruf di dalamnya. Terus berikutnya adalah keputusan atau decision. Keputusan ini bisa diisi di dalamnya dengan statement, bisa juga dengan variabel, bisa juga dengan pertanyaan, asalkan jawabannya dua macam. Ya dan tidak, intinya di situ. Walaupun bisa juga benar dan salah. Tapi yang biasa dipakai, yang paling umum adalah ya dan tidak. Kemudian proses yang biasa, ini dengan segi 4, seperti ini. Kemudian ini adalah proses terdefinisi. Ini jika kalau dituliskan keseluruhan dari diagram alir, ini sangat banyak, sangat panjang. Sehingga terlihat rumit. Nah, supaya tidak rumit, maka simbol-simbol yang mengelompok menjadi satu untuk memecahkan submasalah tertentu bisa disebut dengan proses tertentu. Sehingga nanti tinggal dipanggil saja nama dari kumpulan atau himpunan proses-proses tersebut. Misalnya saja, kalau kita akan membuat surat izin mengemudi, itu kan melalui proses yang panjang, mulai dari memeriksa kesehatan, kemudian merekam sidik jari, kemudian menyerahkan syarat-syarat dan melakukan pembayaran, kemudian tes tertulis, kemudian tes praktek. Nah, padahal setiap langkah-langkah tadi itu kan bisa di breakdown lagi atau dibuat lebih rinci lagi. Nah, supaya kalau ditulis tidak dari awal sampai akhir itu panjang sekali, maka setiap langkah tadi, misalnya untuk sidik jari, itu detailnya seperti apa prosesnya, itu bisa dibuat secara terpisah. Nah, itu yang dinamakan dengan proses terdefinisi. Tapi ini masih panjang.
tidak akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dan ini biasanya terkait dengan terminal. Jadi awal dari proses terdefinisi, kalau dilihat detailnya, itu diawali dengan terminal juga. Tapi terminalnya bukan mulai lagi. Tapi terminalnya diberi nama dengan nama himpunan itu. Dan selesainya bukan diberi kata selesai, tapi diberi kata kembali. Kembali ke langkah yang utama maksudnya, atau kembali ke diagram alir yang utama. Kemudian kalau ada komentar, itu diberi simbol seperti ini, jadi di dalam kotak tapi putus-putus begitu, kemudian dituliskan di dalamnya. Ini jarang dipakai, tapi kalau mau dipakai, standarnya seperti ini. Terus yang berikutnya adalah konektor tapi beda halaman. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang di kiri. Bedanya di sini adalah kalau hasil putusannya itu tersambung ke halaman yang berbeda. Nah, kalau tadi di konektor sehalaman ini diberi simbol yang sama, di dalamnya ada huruf yang sama maksudnya. Kalau yang konektor beda halaman, ini di dalamnya perlu ditulis tersambung pada halaman berapa. Jadi di dalamnya adalah nomor halamannya. Oke, sudah disampaikan tadi bahwa sebagian besar simbol harus disertai dengan pernyataan atau notasi tertentu. Arah aliran proses pun kadang juga diberi notasi tertentu, diberi pernyataan tertentu. Misalnya tadi pasangannya dengan keputusan ya dan tidak. Tapi untuk proses-proses yang hanya berurutan, ini tidak perlu notasi atau tidak perlu pernyataan. Nah, ini contoh sederhana. Diagram alir untuk membuat sapaan selamat datang. Selamat datang kepada siapa? Kepada orang yang menggunakan komputer. Jadi, orang yang menggunakan komputer atau program akan ditanya siapa namanya. Kemudian setelah itu akan ditampilkan, selamat datang. Siapa namanya tadi? Kalau misalnya namanya AT, ya nanti akan tertulis selamat datang AT. Kalau namanya Zainuddin, nanti akan tulis selamat datang Zainuddin. Nah, ini mudah sekali, hanya seperti ini. Ini masalahnya dan algoritmanya sederhana sekali. Hanya baca nama, kemudian nama yang sudah berisi nama orang yang menggunakan program akan ditampilkan setelah kata selamat datang. Nah, hanya seperti ini saja. Dimulai dan diakhiri dengan terminal. Kemudian ada pernyataan input, baca nama. Kita tahu input karena ini digunakan untuk membaca. Jadi namanya itu dibaca atau masuk dari pengguna ke sistem. Kemudian ini juga persis simbolnya lebih besar karena di dalamnya ada pernyataan yang lebih banyak. Ini pasti keluaran karena ada kata tulis. Tulis selamat datang. Ini ada petiknya. Jadi tulis apa adanya. Selamat datang. Persis termasuk spasinya. Plus nama. Nama ini pasti bukan tulisan NAMA. Tapi isi dari variabel nama. Atau nama yang tadi dimasukkan oleh pengguna.